Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Titin Setiasi. Alhamdulillah guys, ini video bagian kedua dari tausiah Umi Rahmawati di dalam pengajian rutin mingguan kita kemarin tanggal 18 Januari 2024 dengan judul 4 hal yang harus dibangun dalam rumah tangga apabila rumah tangga kita ingin sakinah mawadah warohmah. Nah, di video yang pertama kemarin yaitu tentang ikhlas. Jadi dalam menjalankan rumah tangga kita harus benar-benar ikhlas. Nah, video yang kedua ini adalah kita ridho dan bersyukur. Kedua kata Allah yaitu ridho. Bagaimana dalam ayat ini? Ya. Dalam ayat sebelahnya Allah sudah menjelaskan. Tadi kan sudah Allah jelaskan bagaimana perilaku dari istrinya Nabi Lut dan Nabi Nuh yang keingkaran kepada Allah, yang semua menyadar bukan kepada Allah dan niat bukan lillahi ta'ala. Akhirnya oleh Allah apa? Dimasukkan ke nerakanya Allah. Istrinya Nabi Lut dihantam oleh petir sampai mati, kan gitu. Sampai gosong luar biasa. Istri Nabi Lut. Bagaimana kita dengan istri Nabi Lut? Dihantam oleh Umi Rahmawati. Ya, selamat menyaksikan. Sampai dia naik ke atas jabal. Aku akan naik ke atas jabal. Semuanya terkerem, kan seperti itu. Dihancurkan oleh Allah, dihanyutkan oleh Allah. Nabi Lut dibentar oleh petir, disambar oleh petir. Istrinya Nabi Nuh dihanyutkan oleh air, oleh Rob. Karena apa? Tidak ikhlas dan tidak ridho ketetapan dari Allah. Bagaimana untuk keluarga kita, supaya keluarga kita itu dibangun, satu tadi dibangun dengan ikhlas, kedua dibangun dalam keluarga itu dalam ridho. Apa arti ridho di sini? Menerima apa yang Allah berikan. Inti menerima apa yang Allah berikan. Hakikatnya dari Allah, kita menerima dari suami. Itu ridho. Tidak apa, ketika diberikan perjalanannya oleh suami, kita menerima. Diberi tiap bulan, kita tidak marah-marah. Wah Pak, dikasih segini mana cukup. Sekarang apa-apa mahal. Tidak seperti itu. Kita sesuaikan. Ketika dikasih gini, disesuaikan dengan apa? Dengan manajemen kita. Kata suami, hebat kali ya. Udah, kalau udah habis minta lagi kan. Hebat, tapi kan jarang-jarang. Udah ngasih segini ya udah cukup sampai sebulan. Itu masalah perekonomian. Maka ketika kita menerima ridho dengan ikhlas karena Allah, karena tadi menyadarkan kepada Allah, maka insya Allah para wanita akan dimasukkan ke surganya Allah. Ya kan? Amin. Walaupun dalam hadis banyak katanya para wanita banyak menjadi penghuni neraka. Kenapa? Ya karena tidak ridho, tidak ikhlas dalam apa yang Allah berikan. Selalu membangkang, selalu menyangkal kepada suami. Kan gitu. Bagaimana ridhonya seperti istrinya Fir'aun di sini dijelaskannya ayat 11-nya. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'auna idh qalat rabbi ibni li inda baitan fil jannah. Bagaimana dengan istrinya Fir'aun, Aisyah, yang sangat ikhlas, yang sangat ridho atas ketetapan dari Allah. Ya. Dalam sebuah riwayat, istrinya Fir'aun, yang dikatakan Fir'aun itu adalah gembongnya orang kafir lah, di mana? Di daerah negeri Mesir. Dia mengatakan anarobakum, sampai sombongnya Fir'aun gitu. Karena dia apa? Dia memikirkan bahwa yang bikin jalan mereka, yang bikin infrastruktur Fir'aun, yang bisa mematikan, menghidupkan Fir'aun, pikirannya seperti itu. Yang memberikan sejahtera, pikirnya dari Fir'aun, saya. Sampai dia menyombongkan dirinya kepada Allah. Sampai dia ketika dia juga memperistri, dalam keadaan memaksa. Aisyah itu tidak senang, tidak suka kepada Fir'aun karena dipaksa. Kalau kamu tidak mau menikah dengan aku, gitu kata Fir'aun, aku bunuh ibu dan bapakmu. Gitu. Ya daripada, mungkin kata Aisyah itu, daripada ibu dan keluarganya dibunuh, lebih baik ya udah
nikah. Tapi dengan izin Allah, keluarganya dan dari Aisyah memohon doa kepada Allah. Ya Allah, kalau memang ini ketetapan Engkau, kalau memang ini jalan yang Engkau berikan kepada keluargaku, aku ridho, aku menghadap dengan ikhlas kepadamu. Ya Allah, wahai Tuhanku yang menciptakan langit dan bumi. Maka nikah dengan Fir'aun tanpa bersetubuh, karena Allah gantikan bentuk rupa dari istrinya Aisyah dengan wanita iblis seperti istrinya. Jadi tidak pernah terjamah sedikit pun. Iya. Ya. Karena apa? Itulah yang dikatakan bentuk keikhlasan kepada Allah. Semua kehidupan menyenderkan kepada Allah dan ridho apa yang Allah berikan. Sampai dengan izin Allah. Ya, dengan izin Allah. Bagaimana meninggalnya istrinya? Ya di tangannya Firaun. Kenapa dibunuh oleh si Firaun? Karena melihat pada waktu itu Aisyah sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ langsung dicampukin. Maka di sini dijelaskan dalam ayatnya, qalat rabbi bani ila indaka baitan fil jannah. Ya Allah, kalau memang saya ini ketetapan Engkau, saya ridho atas ketetapan Engkau, maka saya dan keluarga, bangunkanlah fil baitil jannah, dibangunkan gedung di surganya Allah. Itu suatu bentuk ridho. Kembalikan kepada keluarga kita. Ya, dalam sebuah masuk dalam rumah tangga. Ketika sekarang sudah berubah semua, 99% berubah dari zaman dulu sampai sekarang, berubah kan otomatis secara finansial. Kita ikhlas, kita ridho apa yang diberikan oleh suami. Diberikan sebulan ya 500.000 ya terima. Diberikan ya sebulan misalnya 100.000 ya terima gitu. Jangan ngomel-ngomel. Ya kan sudah disiapkan oleh suami, berasnya udah dibeliin, gasnya sudah dibeliin, kan gitu. Kulkasnya sudah penuh. Ya kan 100.000 cukup sebulan, ya udah komplit semuanya. Ikannya semua sudah cukup. Tinggal beli apa? Ya bumbunya semuanya udah tercukupi. Semuanya udah disiapin. Ya, ada nggak yang begitu? Ada. Ya, kenapa? Karena kan dia keluarganya hanya mencari ridho Allah, keridhaan Allah, ketetapan Allah yang lain. Kita mah tidak di tangan suami, tidak dengan kematian. Coba kalau Aisyah dengan kematian kan. Tetapi dia masih ridho kepada Fir'aun sebagai suami. Tapi kita di tangan suami kita perlu dengan cinta dan kasih. Semuanya disiapin semua. 100.000 untuk apa? Ya untuk jajarnya lah gitu. Semuanya udah disiapin. Apa tidak enak gitu suami-suami kita? Sama zaman sekarang mah 100 perbedaan nih. 100.000. Ya 100 berbeda kan sudah disiapin semua. Ya, itu untuk pegangan aja gitu kan. Ada kan? Pegangan. Dipegangkan semuanya udah disiapin oleh suami. Ridho, tidak membangkang. Ya enggak? Kenapa? Karena pengen dibangun baitul jannah. Sama kita juga pengen dibangunkan surganya Allah. Gedung surga di surga seperti apa? Seperti Aisyah. Sama kita juga seperti Ibu Munaron kan pengen dibangunkan surga oleh Allah. Makanya mukhlisin ala kita menerima keadaan suami kan gitu. Ikhlas. Yang pasti sih Bu Dewi itu. Bu Dewi gitu kan. Mukhlisin makin salah karena apa? Pengen dibangunkan gedung surga. Nah kalau kita kejar-kejaran di dunia nggak bisa kekejar karena lari terus. Kekurangannya menutupi menjadi rahmat, ya kan? Kelebihannya menjadikan barokah kan? Itu kekurangan jadi rahmat, jadi sabar. Kenapa? Karena yang dikejar dalam hidup kita surganya Allah, cintanya Allah. Ada nggak yang begitu? Ada. Ada yang anaknya 12, 13. Kalau kita masya Allah suaminya kerjanya nggak kerja, ya. Ada yang begitu. Saya sering silaturahmi ke daerah situ.
sabar, nggak pernah mengeluh. Saya tanya, luar biasa, calon ahli surga. Kenapa? Karena yang diucapkan ya, saya ingin mencari ridha Allah. Yang penting tercukupi aja nih ekonominya, gitu. Kan seperti itu, ya kan? Kalau kita hitung-hitungan dunia yang nggak bakalan habis. Iya, kalau matematika nggak bakalan cukup. Tapi semuanya mukhlisin ikhlas, ridho apa yang Allah tetapkan, berikan kepada suami. Inilah insya Allah tidak akan di dalam sebuah rumah tangga suara perempuan tinggi daripada suami, gitu. Selalu di bawah. Saya selalu lemah lembut, gitu kan. Suami tidak ngasih juga. Misal suami tidak ngasih kepada kita tiap bulan, ya udah ridho. Bukannya tidak ngasih, malamnya minta ngapain? Di orang minta, enak aja ya seperti bayar dulu. Enggak, tidak. Di sini insya Allah, karena sudah ikhlas, sudah ridho. Solehah semua insya Allah. Kenapa? Karena nomor ketiganya yaitu adalah syukur. Bagaimana bentuk syukur kepada Allah? Terima kasih kepada yang kita cintai. Mana yang kita cintai dan kita sayang? Allah dan Rasulnya, hanya itu. Ketika kita mencintai Allah dan Rasul, maka otomatis akan menjadi buah untuk mencintai keluarga, suami, anak-anak kita. Kan gitu. Terima kasih. Ya Allah, saya terima kasih sudah usia 50 tahun masih saya bisa beribadah, mata saya masih bisa melihat, badan saya masih bisa gerak, masih bisa ini. Ya Allah, alhamdulillah. Coba masih muda, banyak kan di luar sana yang tidak mau untuk kedekatan kepada Allah. Ya, walaupun ngaji sampai diselonjor, saya nggak apa-apa. Ini adalah nikmat, syukurin bentuk nikmat, kan gitu. Apalagi nih ibu-ibu di sini masih punya ibu bapak ya di kampung, wah itu bentuk sangat kasih sayang. Kita dengan suami, ayo Pak ke kampung gitu kan. Itu ibu kan ibuku, itu ibumu. Itu adalah ibu kita. Itu adalah ayah kita. Nggak ada ibuku, ibumu, ayahku, ayahmu, nggak ada. Satu kesatuan. Kan gitu. Maka inilah bentuk syukur. Bentuk syukur, apalagi nih mau Ramadan sebentar, ayo Pak gitu. Jangan duitku duit. Paham? Maka inilah bentuk syukur. Mana bentuk syukur di sini? Allah sudah menjelaskan ya tadi surat 66 ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Maryam banatas Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna bihi mir ruhina wa sadaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Bagaimana bentuk syukur di sini? Bagaimana? Kita melihat Maryam bin Imran. Maryam bin Imran dalam sebuah fakta sejarah, Allah menjelaskan ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Dia seorang gadis atau perawan yang suci, yang sebelum ada tanda-tanda kelahiran dari ibundanya Ummu Hannah, ibundanya namanya Ummu Hannah. Belum ada tanda-tanda karena oleh Allah sudah dijelaskan bahwa ini adalah wanita mandul. Tapi dengan izin Allah, begitu dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan, tidak ada kata Allah dalam Al-Quran tidak mungkin untuk Allah. Kun fayakun. Walaupun ibunda dari Ibu Maryam atau Ummu Hannah ya sudah usia yang sangat sepuh gitu kan, dengan izin Allah dikaruniai yaitu putri namanya Maryam. Diajarkan oleh keluarganya, bila mana saya mengandung, langsung Allah memberikan putra atau putri, saya nadarkan hanya untuk Allah dan Rasul. Jadi begitu Ibrol ya dikeluarkan oleh Allah dari rahim seorang ummunya,
Dari mulai usia dini, usia kecil sudah ditaruh di mihrab. Jadi sudah dikenalkan Allah dan Rasul oleh siapa? Pamannya. Nabi siapa? Nabi Yahya, ya. Nabi Yahya. Nabi Yahya sudah diajarkan. Dari mulai sejak kecil sampai usia perawan, dia di mihrab, tidak pernah keluar mihrab. Bahkan dengan izin Allah maka ditiupkan ruhnya, ya kan, ke rahimnya, maka langsung dengan izin Allah, tanpa ada hubungan secara biologis, tanpa ada secara biologis mabok dan sebagainya gitu, muntah, tidak, langsung perutnya membesar. Apakah seperti itu dalam keadaan Maryam marah? Tidak. Dia ikhlas, hanya menyandarkan kepada Allah. Dia ridho apa ketentuan ini dari Allah dan dia syukur. Syukur di sini bukan syukur apa bentuk, kalau zaman sekarang secara umum kan ngenyek gitu kan, tapi bentuk syukur di sini, ya Allah saya terima kasih sudah diberikan keturunan, kan sudah turun ilham kepada siapa, Maryam, bahwa engkau akan mengandung seorang calon nabi dan rasul. Jadi sudah dikabari bahwa akan melahirkan seorang nabi dan rasul. Maka dengan izin Allah lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Sampai sekarang tempat yang kan sedang diapa? Sedang bergejolak gitu kan, direbut oleh Zionis Israel. Di situ mulai dari Bani Israel mulai memusuhi Islam yang sangat luar biasa kepada Islam. Nah, bagaimana kembalikan untuk kita, ya, untuk keluarga kita, supaya dalam rumah kita dibangun menjadi litas kunu alaiha wa ja'ala bainakum mawadata warahmah. Bagaimana bentuk kita, rasa syukur kita di dalam keluarga kita? Alhamdulillah sudah diberikan oleh Allah keturunan anak-anak kita. Maka insya Allah anak-anak kita bangun menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Kita dekatkan anak-anak kita kepada Allah supaya keluarga kita meraih cinta dan ridhonya Allah, kan gitu. Ini adalah bentuk syukur, bentuk cinta kasih kepada Allah, bukan sebaliknya. Bentuk cinta kasih, bentuk syukur kepada Allah, membanggakan kepada Allah. Seperti siapa? Zionis Yahudi gitu. Padahal kan orang-orang Yahudi, orang-orang keturunan dari Bani Israel sudah oleh Allah sangat dimanjakan, sampai diturunkan manan dan salwa dari langit dan ke bumi untuk keturunan Bani Israel. Tapi dia bercongkak, menyombongkan diri kepada Allah, membangkang kepada Allah, tidak mengikuti aturan perintah Allah sampai sekarang, sampai mungkin kiamat digelar. Itulah bentuk dari karakter dari sifat-sifat Yahudi. Nah, bagaimana untuk keluarga kita supaya kita menjauhkan dari hal seperti itu, yaitu kedekatan kepada Allah. Bangun keluarga kita dengan mendekatkan kepada Allah. Anak-anak, suami-suami kita, insya Allah akan terjadi sakinatan mawadah warahmah. Kan tidak main-main kata sakinah mawadah warahmah. Dan itu kata sakinah mawadah warahmah kan bukan untuk di keluarga saja, di luar juga sama. Ketika kita menerapkan untuk tetangga-tetangga kita, kalau tetangga kita dalam keadaan sakinatan mawadah warahmah, insya Allah turunkan rahmat dan berkah dari langit dan bumi. Coba misalkan kalau tetangga kita pada bermusuhan, pada saling ini, masya Allah nggak betah kan? Ya kan? Di luar saling ini gitu kan? Tidak akan betah. Maka inilah bentuk sakinatan mawadah warahmah di dalam keluarga dan di luar. Dalam bersosialisasi dengan tetangga, dengan itu ada bentuk sakinah, ketentraman. Itulah bentuk rahmat dari Allah. Kan alhamdulillah dengan di sini khususnya RT 02 kan, alhamdulillah makan bareng-bareng, nggak ada hayu saling ini kan gitu. Inilah bentuk sakinah, bentuk mawaddah. Inilah bentuk syukur kepada Allah, cintanya kepada Allah. Banyak kan di luar sana, ya kan? Kalau ibu lihat sering nulis atau dilihat di status media gitu kan, banyak tetangganya yang saling lempar, ya kan, kotoran dan sebagainya kan, tidak ada sakinah mawaddahnya. Tapi di sini subhanallah terbentuk saling tegur sapa, saling menyayangi. Itulah bentuk syukur kepada Allah.
Sekalipun kita misalkan dalam keadaan yang sangat prihatin gitu kan, tidak punya, kita bentuk syukur kepada Allah, cinta kepada Allah. Yang terakhir yaitu adalah sabar. Apa arti sabar?